Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Agus SPN. Di seri video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu mata kuliah yang ada di Prodi D3 TI dan D4 SIKC Politeknik Negeri Banjarmasin sebagai bekal untuk menjadi seorang web developer. Nah, nama mata kuliah itu adalah Desain Web, yang sebenarnya isinya tidak lain adalah pemrograman web dasar. Oke. Nah, sebelum kita membahas apa itu pemrograman web, kita akan membahas dua buah tool utama agar kita mudah belajar pemrograman web dasar tersebut. Meskipun sebenarnya dua aplikasi ini tidak wajib harus sama persis karena saking banyaknya aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, dua aplikasi tadi adalah, pertama adalah web server. Dalam hal ini Bapak menggunakan XAMPP, dan sebuah text editor sederhana menggunakan Sublime Text. Dan nanti di video pertama ini kita akhiri dengan sebuah contoh sederhana membuat program web HTML. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, berikutnya mari sama-sama kita membuat komputer kita menjadi sebuah web server, begitu ya. Nah, untuk membuat menjadi sebuah web server, kita bisa menggunakan salah satu aplikasi yang sudah jadi, yaitu XAMPP. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini websitenya, kemudian bisa diklik dan bisa di-download. Ya, karena kita pakai Windows, kita pakai yang versi satu tingkat di bawah paling tinggi, 7,4 aja ya, berarti kita pakai ini. Nah, kita klik download sekitar 160 MB sambil menunggu. Oke. Sambil menunggu, mari Bapak tunjukkan di sini hanya ada satu drive C dan ada 5 folder. Nah, nanti pada saat kita menginstal XAMPP, maka dia akan berada di dalam drive C secara default kalau kita hendak memodifikasi begitu. Oke, sambil menunggu downloadnya, kita lanjutkan dengan uji coba. Untuk melakukan pengujian, kita tinggal ketikkan localhost. Nah, begini. Kemudian di enter. Jadi kalau kita ketik localhost, kemudian tidak muncul apa-apa alias error seperti ini menandakan bahwasanya memang web server kita belum jalan. Atau kalau nanti sudah diinstal tapi muncul seperti ini, bisa jadi sudah diinstal tapi belum di start service-nya. Begitu ya. Oke, kita cek di download. Ya, sudah selesai ke download dan kita tinggal double klik dan klik yes. Oke, sampai di sini klik OK. Dan next. Next saja. Di sini tadi yang disampaikan defaultnya ada di C. Next saja. Kemudian next lagi. Next lagi. Ya. Sambil menunggu instalasi, browsernya mengarahkan kita ke website Binami. Kita next saja lagi. Ya, sambil ditunggu, kita percepat saja ya. Ya, begitu ada pertanyaan ini, kita klik allow. Artinya kita mengizinkan Apache server untuk mengakses network kita. Ya, sampai di sini berarti kita sudah selesai instalasi. Di sini ada informasi kalau kita klik finish berarti kontrol panelnya langsung jalan. Oke, finish. Ya, ini adalah kontrol panel XAMPP, begitu ya. Oke, tadi kita melakukan uji coba bahwasanya pada saat kita coba localhost error. Nah, mari kita jalankan satu service dulu yaitu Apache. Jadi kalau Apache ini kita start, maka dia dalam kondisi starting. Begitu berwarna hijau berarti sudah siap. Dan yang tadi error, unable to connect, kita refresh, maka sekarang dia sudah connect. Jika ada warning begini, ini menandakan bahwasanya HTTPS, artinya dia berusaha untuk menggunakan secure. Hanya saja karena kita pakai localhost, maka ada potensi beresiko. Padahal nggak apa-apa. Jadi kita klik saja advance, kemudian di bagian bawah kita klik accept the risk and continue. Nah, maka
SAM kita jalan dan sudah menggunakan HTTPS atau secure, begitu ya. Nah, di dalam program Apache ini ada juga yang namanya MySQL. Pada saat kita ingin mengelola database, kita bisa menggunakan aplikasi namanya PHP-MyAdmin. Begitu PHP-MyAdmin kita klik, harusnya kita disuguhkan oleh sebuah tampilan database. Tapi ini error. Kenapa? Dia berkata bahwasanya tidak bisa connect, begitu ya. Kenapa bisa tidak connect? Karena memang belum dinyalakan. Nah, coba ini kita nyalakan. Oke. Untuk pertama kali juga ini kita allow access. Ya. Maka sekarang kalau ini kita refresh, PHP-MyAdmin-nya jalan. Ya. Di awal di pelajaran HTML, CSS dan JavaScript, kita memang belum menggunakan MySQL. Bahkan di PHP pun kita belum pakai MySQL. Nanti pada saat kita menggunakan database, baru kita menggunakan MySQL. Jadi sebelum kita menggunakan MySQL, silahkan Anda stop tidak apa-apa untuk meringankan laptop Anda supaya service Anda hanya cukup di Apache saja. Kalaupun sudah selesai, maka Anda juga bisa stop supaya laptop Anda menjadi ringan kembali. Tidak disarankan untuk menggunakan service jika memang ini adalah sesekali saja dipakai, kecuali kalau laptop Anda nyala dan harus jalan langsung SAM-nya, maka silakan digunakan service ini, begitu. Seperti yang sudah disampaikan tadi, semua proyek kita akan berada di drive C dengan nama folder SAM. Nah, di dalam SAM ini ada banyak sekali folder, dan folder htdoc lah tempat kita bekerja. Jadi nanti semua pekerjaan kita akan kita buatkan folder yang berada di dalam SAM htdoc ini. Ya, berikutnya kita akan menginstal text editor. Misalkan gitu ya, kita menggunakan text editor Sublime Text. Kita ketikkan saja di internet Sublime Text. Ya. Kemudian di sini ada www.sublimetext.com. Kemudian kita download saja yang terbaru versi 4. Download for Windows. Ya, kemudian save. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Kita cek di folder download. Ya, ada Sublime Text. Kita double klik saja. Kemudian kita tekan yes dulu ya. Yes, kemudian next, install. Ya, finish. Oke, kita panggil Sublime. Ya. Ini adalah tampilan Sublime Text. Misalkan kita ingin membuat coding kita yang pertama, simpan dulu agar Sublime tahu program kita apa. Jadi simpannya ada di C, kemudian SAM, kemudian htdoc. Nah, kita buat sebuah folder, misalkan belajar web, begitu. Dan kita masuk ke dalam dan kita beri nama coba HTML, coba.html. Ya. Tujuannya dengan disimpan begini, maka Sublime tahu oh ini adalah HTML, sehingga dia bisa mengasih warna dan shortcutnya jalan. Contoh, kita cukup tekan lebih kecil, kemudian HTM. Nah, di sana sudah ada petunjuk. Kalau kita tekan enter, maka dia akan langsung membuat sebuah template HTML. Kita tinggal ketikkan title-nya belajar HTML. Kemudian misalkan di dalam body kita buat, ini tekan tab ya, H1 hore gitu ya. Ya, lebih kecil maka dia akan langsung menutup. Kemudian kita tuliskan saya berhasil coding HTML. Ya, kita simpan, Ctrl S atau file save begitu. Jadi Anda bisa tekan Ctrl S atau file save. Dan untuk mengujinya, kita buka browser kita. Misalkan di sini kita ketik https localhost dan tadi adalah foldernya belajar web. Ini yang wajib ya diketik. Nah, sekali kita ketik localhost belajar web tidak jalan. Kenapa? Oke, tidak usah panik. Errornya karena tadi kita matikan dan belum kita jalankan. Ya, kita refresh kembali. Oke, inilah coba HTML program pertama kita. Klik. Hore! Saya berhasil coding HTML. Dan di sini ada tulisan belajar HTML. Yes. Selamat. Silahkan dicoba. Semoga bermanfaat.